Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya membaca kembali ayat 51 pembacaan kita saat ini. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Saudara-saudara, mungkin kita sedikit bingung ketika kita mendengar, ketika kita membaca apa yang menjadi pernyataan Tuhan Yesus pada bagian ini. Mengapa Tuhan Yesus yang selama ini selalu menyatakan dirinya sebagai pembawa damai, justru yang mengatakan bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan? Apakah ada yang salah dengan pernyataan Yesus pada bagian ini? Saudara, hal ini sesungguhnya dapat kita pahami bahwa Yesus sedang memberikan pengajaran khusus kepada para murid. Melalui bagian ini Tuhan Yesus sedang mengingatkan mereka tentang apa yang akan menjadi konsekuensi, tentang apa yang akan menjadi akibat dari keputusan mereka untuk mengikut Yesus, untuk menjadi seorang murid Yesus. Ketika mungkin saja mereka akan menemukan pertentangan-pertentangan, mereka tidak akan menikmati damai, sebab apa yang akan mereka nyatakan, apa yang akan mereka saksikan tidak terterima oleh sekeliling. Bahkan pada bagian ini kita melihat ketika Tuhan Yesus memberi contoh dengan mengangkat pertentangan yang akan datang dari dalam keluarga, dari orang-orang yang terdekat dalam kehidupan. Memang dalam kehidupan orang-orang Yahudi, ikatan kekeluargaan, ikatan kekerabatan itu menempati posisi yang penting dan utama. Dan ketika Yesus mengingatkan bagian ini dengan memberi contoh pertentangan yang lahir dari dalam keluarga, Tuhan Yesus sedang mengingatkan bahwa komitmen atau ikatan mengikut Kristus haruslah jauh lebih penting, jauh lebih utama daripada semua ikatan yang ada. Bahkan ketika seorang pengikut Kristus harus siap menerima pertentangan-pertentangan dari orang-orang terdekat. Dan saudara-saudara, ketika bagian ini kita renungkan dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita pada saat ini, tentu kita menyadari bahwa tidak mudah kita hidup sebagai seorang percaya. Ketika dunia dan sekeliling kita justru lebih mudah itu mengarahkan kita jauh dari komitmen, jauh dari keteguhan hati untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Tapi biarlah apa yang diingatkan oleh firman bagi kita, menyadarkan kita bahwa jauh sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa penolakan, bahwa cemooh, atau apapun yang dapat melemahkan iman kita, bahkan komitmen kita untuk menjadi seorang pengikut Kristus, itu akan ada. Dan memang benar, kalau kita bawa bagian ini dalam konteks kita harus menjadi seorang pengikut yang sejati, maka kita akan menemukan bahwa memang
kita mungkin akan menerima begitu banyak pertentangan di dalam kehidupan. Tetapi biarlah kita meneladani Yesus Kristus dalam seluruh ketaatan kesetiaannya. Ada dalam minggu-minggu penghayatan akan sengsara Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa yang telah diteladankan oleh Kristus, sehingga pada akhirnya kita tetap berdiri teguh walaupun pertentangan itu akan menjadi bahagian kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, meneguhkan hati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami, untuk firman yang boleh kami renungkan saat ini. Pernyataan Yesus tentang pertentangan yang akan menjadi bahagian dari orang-orang yang memilih untuk menjadi pengikut-Mu. Itulah yang menjadi peringatan bagi kami. Kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup di atas dunia, ada begitu banyak situasi, ada begitu banyak keadaan yang justru lebih mudah untuk membawa kami jauh daripada Tuhan. Tetapi kami mau percaya pada kuat kuasa Roh-Mu yang akan terus menuntun, yang akan terus menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Sehingga pada akhirnya kami ada pada pengakuan bahwa tidak ada satu situasi keadaan pun yang dapat menjauhkan kami dari kasih Tuhan yang besar bagi kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mampukan kami bahwa pada bagian-bagian tersulit kami pun, kami akan menemukan tangan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika atas pilihan kami untuk menjadi seorang pengikut Kristus, kami harus ditinggalkan oleh banyak orang yang sungguh kami kasihi. Kami juga tetap penuh iman bahwa Tuhan mengasihi kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu kami satu hati ya Tuhan. Kami menatang dalam gumul semua orang yang percaya kepadamu, yang harus berhadapan dengan banyak situasi, banyak keadaan sulit dalam kehidupan. Biarlah kuat kuasa Tuhan akan terus ada dan menjadi bahagian hidup mereka. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh istirahat kami malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menjaga kami, dan biarlah dalam perkenanan-Mu kami akan layak untuk menyambut hari baru yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Mengampuni dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.